Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawa general reading dengan tema keadaan dia setelah kepergianmu, ya. Keadaan dia setelah kepergianmu. Mungkin ini gak resonate buat semua orang, bisa jadi resonance-nya beberapa hal aja. Jangan dibawa baper, santai aja, kita fun di sini. Kalau kamu mau resonate, kalau kamu mau relate ya ceritanya dengan kehidupan kamu bisa personal reading. Caranya gimana personal reading? Bisa book dan kontak di kontak yang ada di description box video ini. Ya, ingat personal reading kalau mau resonate ya. Oke, itu aja. Aku kasih waktu kalian buat ngebayangin dia dulu ya. Aku kasih waktu sebentar aja ya. Ditunggu. Oke, sudah. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya. Belum tahu nih, dia perginya tuh kenapa ya. Entah kalian putus, entah putusnya memang keinginan bersama, entah salah satu meninggalkan begitu saja, tapi ada juga yang ghosting. Tapi ada juga yang baik-baik sih, pisahnya baik-baik, keinginan berdua ya udah. Ada juga tapi yang karena memang ada orang ketiga gitu ya, ada perselingkuhan, terus kalian harus berpisah ya. Ini emak gue dengerin lagu galau-galau mulu ya. Ini jadi ini nih apa? Kebawa gitu ya feel-nya. Udah lagunya bikin baper. Bawain temanya bikin baper ya. Tinggal nangisnya doang nih gue. Ya udah. Kita lanjut, jangan sedih-sedihan ya di sini ya. Setelah kepergianmu, ada energi dia masih kayak nunggu kamu. Aku ngerasa malah mungkin banyak juga dia yang ninggalin kamu, tapi banyak juga di sini energinya kamu yang ninggalin, tapi kamu yang sedih. Gimana dah lu ya, kamu yang pergi duluan tapi kamu juga yang sedih. Banyak juga di sini kayak gitu. Ya ada juga sih yang kayak gitu. Ya mungkin pergi karena suatu keadaan gitu ya, mengharuskan pergi. Oke. Dia sempat galau juga. Dia sempat galau pas kamu pergi. Ada dia kayak masih nungguin kamu. Tapi di sini juga kayak ada yang udah memberikan batasan atau menutup dirinya dari kamu. Tapi nggak benar-benar menutup diri. Karena ada sebagian kayak kamu masih bisa gitu sebenarnya buat masuk gitu loh, buat hubungin dia atau buat ngobrol lagi tuh kayak masih ada. Karena walaupun dia menutup hatinya dari kamu, sekitar 10% tuh dia masih adalah membuka diri ya. Kalau misalnya kamu masih mau mendekat, jadi nggak benar-benar menutup diri gitu. Masih ada energi orang menunggunya juga di sini. Ada yang masih cinta sih, masih ada perasaan pas kamu pergi tuh ya. Kalau misalnya dia memang udah menikah ya, seseorang yang udah menikah terus kamu punya hubungan sama dia, setelah kamu pergi dia mencoba kembali ke keluarganya lagi, fokus ke keluarganya, mencoba menata ulang keluarganya, mencoba memberikan perhatian lagi ke keluarganya. Ada yang merasa bersalah juga sama keluarganya. Itu buat yang memang udah menikah ya. Tapi ada juga yang setelah kepergianmu dia merasakan shock dan perasaan kecewa, patah hati yang cukup dalam. Jadi ada yang kayak dia langsung ini buat move on dari kamu ya. Cara move onnya macam-macam. Ada yang sampai dia pindah tempat kerja, entah dia satu tempat kerja atau enggak sama kamu, cuma dia ngerasanya kayak butuh suasana baru dan membuka lembaran baru.
dan menutup dirinya dari kamu. Jadi ya itu, dia pengen moving on. Aku ngerasa di sini dia sulit buat move on ya, buat ngelupain kamu. Tapi dia ngerasa kayak ya udahlah, pelan-pelan dia dicoba, karena dia pikir kamu juga nggak ada komunikasi dan nggak kontak dia lagi. Jadi dia berpikir mungkin memang kamu juga maunya kayak gini, bener-bener selesai. Ada yang sampai pindah lokasi tempat tinggal aku ngerasanya. Iya. Setelah kepergianmu, ada dari mereka juga yang sampai nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar rumah tuh, jadi bener-bener aku ngerasa ada yang energinya shock ya di sini ya. Shock, mungkin. Pernah nggak sih kalian ngerasa shock gitu setelah seseorang pergi? Aku ini sih, maksudnya kayak aku ngerasa energi seseorang yang shock gitu. Nggak tahu sih, mungkin alasan kepergian atau alasan kalian selesai atau pisah tuh apa ya. Cuma ada yang ngerasain shock, kaget gitu ya. Kamu pergi, dia masih mau cari tahu tentang kamu. Ada yang masih suka kepo atau stalking ya. Kamu tuh gimana keadaannya, kabarnya. Apalagi kalau misalnya kalian masih sama, saling cinta atau masih ada perasaan, kan ya pasti dia masih ada lah keinginan buat tahu gitu ya tentang kamu. Masih mau tahu. Masih ada yang stalking sosial medianya, cari tahu tentang kamu. Tapi ada juga yang memang kayak langsung off dari sosial media, langsung menghilang, langsung gak ada update apa-apa. Ada yang trauma juga ya, aku ngerasanya di sini. Sebagian dari mereka trauma karena kamu, trauma jadi menutup diri, jadi kayak gak ada keinginan buat membuka hati. Jadi ada yang takut juga buat ketemu orang baru. Ada yang langsung berpikir kayak, kok aku gagal terus ya dalam urusan relationship, kok aku tersakiti terus ya. Beberapa dari mereka ini mencoba ya udahlah, jalanin hidup aja seperti biasanya, kayak dia nggak menaruh banyak harapan untuk hidupnya lagi, atau nggak menaruh harapan yang tinggi buat hidupnya, karena dia pikir ya udah, jalanin yang ada aja dulu. Sekarang seperti apa, dia ikutin jalan ceritanya aja gitu. Dia bakalan kemana ujungnya, bakalan kayak apa nih jalan ceritanya gitu, kayak mengalir. Dia ngikutin flow, dia tidak ada rasa untuk memaksakan dirinya ini harus kayak gimana. Dia merasakan sakit hati setelah kamu pergi. Sakit hati karena memang kamu yang memutuskan untuk pergi. Sakit hati ada yang karena kamu pergi tiba-tiba. Sakit hati karena ada yang merasa kamu tuh cheating, dicurangi gitu. Dia merasa dicurangi sama kamu ya. Sakit hati mungkin karena perlakuan kamu ke dia. Ada juga yang sakit hati karena perkataan kamu. Entah sakit hati pas masih dekat sama kamu, masih punya hubungan sama kamu, atau sakit hatinya itu ya pas kalian pisah itu, di akhir-akhir itu, detik-detik terakhir gitu ya. Detik-detik terakhir. Setelah kepergianmu, dia sikapnya langsung berubah ke kamu. Ada yang memang cuek, atau ya ada yang memang jadi gak komunikasi lagi kan. Ya itu banyak sih yang gak komunikasi lagi ya. Ada yang mencoba buat merubah hidupnya, menata ulang hidupnya lagi. Yang feminin sih lebih banyak sedih sama terpuruk tuh sama gak sih? Kalau terpuruk tuh aku ngerasa seseorang yang kayak rasa nyesek gitu loh hatinya. Bingung gak tuh ya jelasinnya. Kalau yang maskulin lebih terpuruk ya. Terpuruk tuh kan kayak kita gak bisa ngelakuin apa-apa dong. Kalau si feminin ini lebih ke baper sedih, yang nangis gitu maksudnya loh ya.
Ada yang menyimpan dendam sih, beberapa nih ya, entah orang yang pendendam atau dia nggak bisa melampiaskan rasa amarah dan kesalnya ke kamu, jadi ya dipendam, jadinya ada yang dendam juga ya, menyimpan kebencian, amarah. Ada yang masih mikirin kamu sih sebenarnya. Ada yang berpikir ingin melakukan sesuatu, tapi dia juga nggak yakin sama apa yang dia lakukan. Jadi dia berpikir terus-menerus berpikir untuk melakukan sesuatu, atau memang dia ya mikirin kamu juga. Tapi aku ngerasa entah gimana, ya kan kamu pergi, ada yang kayak kalian masih kontekan juga. Entah dia begging supaya kamu kalian masih deket gitu ya, entah dia memang ya komunikasi tapi kayak pengen kamu tuh deket ke dia lagi. Ada yang pengen punya hubungan lagi sama kamu atau ngajak balikan kali ya, tapi energinya pelan-pelan, karena di sini ada perasaan takut, ada perasaan malu ya. Malu tuh kayak gengsi maksudnya. Apa iya aku ngajakin kamu balikan lagi, nah kayak gitu. Tapi dia pengen punya hubungan sama kamu lagi, tapi jiwanya itu masih belum seyakin itu, masih belum sepercaya diri itu. Tapi aku ngerasa keduanya dari kalian masih kepikiran sih. Yang feminin masih mikirin maskulin, maskulin juga masih mikirin feminin. Cuma yang si femininnya ini mikirin, tapi dia berusaha kayak mengalihkan, atau mikirin tapi kayak gak kelihatan gitu. Maksudnya si feminin mikirin maskulin, tapi dia kayak gak kelihatan kalau masih mikirin. Si maskulinnya juga gak ngerasa kalau dia masih mikirin, soalnya si femininnya kelihatan acuh. Nah kalau si maskulinnya masih mikirin, tapi kelihatannya dari mana ya? Mungkin dia kayak masih baper, atau dia mungkin suka ngasih lihat gitu ya, bikin status atau share apa di sosial media gitu, dan kelihatan gitu. Walaupun mungkin ya diantara kalian aja yang tahu gitu kalau kalian tuh masih baper atau masih galau. Bukan kalian yang kayak mencurahkan isi hati gitu misalnya di sosial media atau apa ya, jadi semua orang tahu. Nggak gitu sih. Kayaknya kalian nggak ada yang sampai kayak gitu galau-galau di sosial media. Ya adalah mungkin beberapa kali nge-share, tapi nge-share-nya cuma kalian aja berdua yang tahu apa yang kalian rasain. Cie. Kayak pakai bahasa kalbu ya. Cuma kalian berdua aja yang tahu. Ya, adalah energi-energi kayak gitu ya, yang bicara dari batin ke batin. Ada juga yang energinya masih dekat. Ini kan kalian pergi ya, salah satu, atau memutuskan buat pisah gitu ya intinya mah. Tapi ada yang masih deket nih, tapi kedekatan kalian tuh malah bikin jadi beban buat salah satu dari kalian. Karena apa? Ini kan misalnya ya, gue udah putus nih sama dia, tapi kok gue masih deket nih, tapi statusnya tuh nggak jelas. Ini sebenarnya apa? Kok jadi beban kan? Masih deket tapi ya status sudah putus, nggak punya hak kan jadinya. Jadi bingung, ini statusnya apa ya? Ada yang kayak gitu. Ada yang energinya nih diam aja. Diamnya itu kayak ya udahlah, tenang aja lah, kalem aja lah. People kan come and go gitu ya. Ya orang tuh pasti ada datang dan pergi, gak semuanya harus menetap, gak semuanya perasaan ke seseorang itu kita bisa memiliki, kayak gitu-gitu. Jadi dia berusaha bersikap dewasa menyikapi semuanya ya. Jadi memang ada seseorang yang kayak tenang, kalem, berusaha baik-baik aja, gak ada energi yang kayak marah-marah gitu atau benci-bencian. Setelah kepergianmu, pastikan kalian itu menjauh. Banyak, kalau yang menjauh banyak ya. Ada yang memang kayak tiba-tiba kalian hubungannya gak jelas, atau tiba-tiba jauh nih gitu ya. Terus salah satu kayak jadi pergi gitu.
ada juga kepergiannya ini karena yang tiba-tiba menjauh gitu ya. Tiba-tiba menjauhnya ada yang ghosting juga sebenarnya. Ya. Ghostingnya mungkin karena ngerasa nggak cocok sih. Bukan karena masalah yang benar-benar serius. Kayaknya ada beberapa yang kayak ngerasa nggak cocok terus akhirnya pergi ghosting. Ya. Menghilang gitu aja. Ada yang memang gini, dia ini punya feeling sama kamu, cuman tak gimana dia deket sama yang lainnya juga ya. Dia punya beberapa pilihan lah, option orang lain ya selain kamu. Jadi ada di momen dimana mungkin dia udah deket juga sama seseorang, jadi mengharuskan dia buat memilih. Ya intinya gini, dia dekat sama kamu, dia dekat sama yang lain. Tapi kok lama-lama kedekatan dia ini dengan kalian semua itu ya, beberapa orang mengharuskan dia memilih karena kan tambah deket kan. Jadi dia berpikir kayak nggak bisa deh ini ngejalanin semuanya gini bareng-bareng gitu ya. Ya iyalah nggak bisa, lu playboy dasar. Ya playboy playgirl ya. Jadi dia berpikir kayak harus milih nih, nggak bisa dijalanin semua, lama-lama ketahuan atau apa gitu ya. Atau istilahnya ya ada pilihan lain lah ya selain kamu. Tapi ada juga yang memang apa ya, kalian tuh punya penghalang hubungannya walaupun kalian sama-sama saling cinta. Mungkin juga ada yang memang hubungannya karmik, jadi toksik ya, lama-lama ya udah gitu mengharuskan buat udahan. Tapi ada juga yang parahnya pas setelah kamu pergi, dia menutup diri dari semuanya, dari siapapun, dari orang-orang yang mencoba mendekati dia. Nah ini yang kasihan sebenarnya kan, jadi ada trauma. Apalagi kalau ngerasa kayak bukan dia yang salah, tapi dia jadi menutup diri ke semua orang. Nah baper kan tuh gue jadinya. Sedih nih aku ngerasainnya energi yang gini nih. Tuh jadi mau nangis. Dia menutup dirinya dari semuanya, merasa entah apa ya, mixed feeling sih sebenarnya. Cuma dia tahu ini bukan salah dia sebenarnya ya. Salahnya itu ada di orang yang memang memutuskan buat pergi ya. Dia ngerasa nggak punya salah, cuma dia jadi ada trauma di mana dia nggak merasa insecure, cuma ada kesedihan yang begitu dalam yang dia rasain. Akhirnya dia ya langsung menutup diri aja gitu, secara langsung gitu ya. Itu bukan maksudnya secara langsung adalah bukan sesuatu yang memang dia rencanakan, bukan sesuatu yang memang kayak gue mau menutup hati dari siapapun, gue nggak mau punya hubungan sama siapapun. Nggak ada omongan-omongan kayak gitu sebenarnya dari dia. Cuma semuanya begitu saja secara langsung yang dia akhirnya kayak membatasi komunikasi dari siapapun, mungkin dari teman-temannya juga, mungkin dari orang-orang terdekat, keluarga, atau siapa aja, lawan jenis, siapapun yang ingin mendekat atau berhubungan komunikasi ke dia gitu. Tapi dia akhirnya menutup akses dari semuanya. Nah ini yang kasihan ya, merasa kesepian jadinya. Rasa kesepian, dibilang dia kesepian enggak, memang itu pilihannya dia gitu. Tapi ya aku yang merasakan kayak dia tuh energinya kayak kesepian karena kan sendiri kan. Karena sendiri. Udahlah, move ya dari energi ini. Ini lama-lama nangis nih ntar. Nah, di sini ada seseorang yang ngerasa hidupnya jadi berat ya gitu. Atau tapi ada yang memang kayak masih mengejar nih energinya nih. Walaupun pergi nih, siapa yang pergi ya, antara kamu atau dia. Tapi ada energi yang kayak masih mengejar-ngejar. Entah ngejarnya itu secara halus gitu ya, kayak flirting aja. Atau ada juga yang kayak aku masih mau sama kamu, aku masih butuh sama kamu gitu. Ada yang kayak gitu-gitu sampai mengucapkan kata-kata. Tapi ada juga yang energinya
sebatas sadar kayaknya susah deh buat dapetin kamu lagi, kayak susah deh buat mengejar kamu lagi nih. Ada yang langsung fokus juga ya ke karirnya. Dia berusaha mengalihkan semuanya itu ke karir, ke kesibukannya, kerjaannya. Tapi lebih banyak yang memfokuskan ke karir atau ke bisnisnya ya. Jadi kayak yaudahlah, realistis aja. Ketika seseorang pergi dan meninggalkan, ya berarti dia udah gak mau sama gue, terus gue ngapain buat cari-cari lagi gitu. Bukan berarti dia gak mau berjuang, tapi dia pikir ya mungkin emang maunya dia kayak gitu, pergi. Ya gue bisa apa, masa gue harus memaksa gitu. Bukan berarti dia gak mau berjuang ya, tapi dia kayak sadar aja, ya berarti memang orang itu udah gak mau nih sama gue. Seperti itu. Ada yang fokus ke karir, fight lagi buat hidupnya ya. Apa Glay? Kucing aku guys, dia meong-meong. Tadi dia tuh mau masuk, udah aku tutup pintu aku. Soalnya kalau ada dia tuh nggak bisa bikin video. Aktif banget dia tuh, lari-larian terus dibanding kucing-kucing yang lain, nggak bisa diem. Setelah kepergianmu, salah satu dari kalian mungkin memberikan jarak ya. Memberikan jarak atau membatasi diri karena ada yang terluka di sini. Ya. Kayak tadi kan ada yang merasa sakit hati nih, atau memang ada yang merasa patah hati, kecewa gitu. Nah, di sini karena terluka, dia membatasi diri mungkin. Iya, dia mencoba menyeimbangkan hidupnya lagi. Mungkin hidupnya ada yang merasa nggak baik-baik aja atau ngerasa berantakan, kacau, dan dia berusaha memperbaiki hidupnya lagi. Sebenarnya di sini ada juga energi seseorang tuh yang kayak mau menuju ke kamu ya. Tapi yang mau menuju kamu ini sebenarnya mungkin energinya toksik ya. Apa karena toksik terus kayak hubungan karmik, jadi dia tuh susah lepas ya sama kamu. Jadi dia tuh mau maju lagi ke kamu. Tapi dia energinya kayak banyak diamnya, karena dia nggak yakin. Dia berani tapi dia nggak yakin. Nah, kalau ada juga di sini yang lainnya ya, yang ngerasa kayak takut gitu ya, malu. Ada yang malu juga karena mungkin ngerasa pernah menyakiti. Di sini dia banyak momen-momen kayak dia merenungi diri sendiri, merenungi kamu. Banyak lah yang dia pikirin lah ya tentang hubungannya sama kamu. Ada yang berusaha mencari pencerahan, kayak kamu gini mungkin nonton video tarot, atau cari pencerahan ke siapa ya, ke orang-orang yang bisa ditanya juga mungkin, kayak tarot reader atau orang-orang yang punya kelebihan supranatural ya, saking pengen taunya gitu ya soal kamu. Ada di sini yang memang mencoba membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ada yang membuka lembaran baru dengan seseorang yang lain juga. Dia membuka lembaran baru nih buat hidupnya. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan, dia juga menemukan seseorang yang baru. Ya. Walaupun dia menemukan seseorang baru, ini frekuensinya belum benar-benar sama dia. Ya. Kayak ya udah jalanin gitu berdua, tapi belum ada di frekuensi yang sama. Jadi kayak ya mungkin deket, tapi jiwanya masih yang masing-masing. Dia dengan seseorang itu ya. Itu kalau memang dia punya seseorang yang baru. Ada yang masih menyimpan perasaannya ke kamu ya, belum mau melepaskan perasaan itu, masih masih ada rasa ingin memiliki, belum bisa merilis perasaan-perasaannya tentang kamu, masih galau,
masih suka galauin kamu. Ada yang masih menyimpan perasaannya, masih menyimpan kenangan-kenangan ya. Pokoknya segalanya tentang kamu tuh masih disimpan, masih belum mau merilis. Ada yang masih berharap juga, berharap kayak Tuhan mempertemukan kalian lagi, menyatukan kalian lagi ya sama-sama. Atau ada yang memang kayak meninggalkan keluarganya gitu ya, ini buat yang udah menikah, dan dia berharap kayak keluarganya bersatu kembali ya. Ini ada energi di mana seseorang merasakan karma ya. Mungkin ada yang, mungkin dia yang meninggalkan kamu ya, dan mungkin dia melakukan kesalahan apapun itulah ya, atau dia melakukan sesuatu gitu yang bikin kamu tersakiti, dan dia merasa kayak ada karma buat dia. Dia merasakan karma dan apa ya, kayak mengalami kesedihan, pembayaran karma karena pernah menyakiti seseorang, menyakiti kamu gitu. Dia ngerasa kayak apa ini karma dari apa yang udah dia lakuin ke kamu. Ingat dia sama kamu pas dia ngerasain itu. Ada juga yang mendekati dia nih ya, ada beberapa gitu orang yang mendekati ke dia, terus dia langsung jadi apa ya, dia cuek aja. Dia cuek karena dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Ada yang memang belum move on, belum healing, jadi dia cuek siapapun yang mendekat ke dia. Dia gak merespon, dia nggak teralihkan juga perhatiannya. Tapi ada juga yang memang setelah kepergian kamu, dia menganggap kamu itu sebuah masa lalunya buat dia. Ada yang menganggap masa lalu dan masih suka mengingat dan kepikiran. Ada yang benar-benar fix, ya udah kamu masa lalunya dia move on aja. Ada juga yang kayak gitu ya. Hidupnya kan ada yang memang nggak baik-baik aja, kayak terpuruk ya, hidupnya terpuruk. Kayak dia butuh support dan kekuatan dari seseorang. Ada memang yang dekat sama seseorang, terus orang lain memberikan perhatian, kekuatan buat dia. Ada juga yang memang dia menyambut sih perhatian dari seseorang. Ini energinya macam-macam. Tapi ada juga yang energinya mungkin ini ya, apa kayak bertahap gitu ya. Ada yang memang misalnya beberapa dari mereka merasakan terpuruk, berharap. Tapi ada juga yang setelah terpuruk dia berharap, dia menganggap kamu masa lalu. Nah itu energi yang bertahap ya. Paham gak? Ada beberapa dari mereka juga gak merasakan semua energi ini, beberapa hal ini aja ya. Ada juga yang merasa kayak ini kok terkoneksi terus, gak move on, gak healing. Kenapa energinya terikat terus ke kamu, susah melepas. Padahal kalian udah gak komunikasi, padahal udah gak saling terhubung, padahal kamu juga udah gak pernah gangguin hidup dia, padahal dia juga udah gak pernah gitu ya hubungin kamu. Tapi kenapa masih terkoneksi jiwanya? Kok susah lupa? Ada yang ngerasa sakit juga ya setelah kepergianmu. Ada yang kayak terpuruk banget, terus dia benar-benar gak care sama dirinya sendiri, sampai ada yang kayak sakit, jatuh sakit. Ini yang kasihan juga sebenarnya, ngerasain energinya negatif. Negatifnya tuh ada yang kayak stres, depresi stres, depresi, suram gitu, hidupnya kayak suram, kayak udah gelap ya.
Kayak nggak ada ini, kayak nggak ada kehidupan, kayak nggak ada energi positif. Energi negatifnya lebih banyak dibanding positifnya. Dia seakan terpuruk dan nggak bisa berbuat apa-apa. Seakan terpuruk dan nggak ada yang dia bisa lakuin buat hidupnya. Seakan terpuruk dan nggak ada hal positif yang hadir di hidupnya. Karena dia pun nggak ngelakuin apa-apa untuk hidupnya sendiri. Setelah kepergianmu, dia mungkin hatinya nggak tenang. Walaupun dia bisa nih ya, kayak bangkit ya. Kamu mungkin juga lihat dia baik-baik aja, atau ya bangkit lah, baik-baik aja hidupnya. Tapi hatinya nggak tenang. Hatinya ya sedih mungkin, nggak tenang, ngerasa kesepian, hampa, kosong tapi isinya ada kamu gitu ya. Ya, bukan kosong dong itu Maya. Ada yang setelah kepergianmu, ada seseorang yang kayak liburan, healing kali ya, liburan healing, supaya ini apa, nggak stres banget. Ada yang setelah kepergianmu, kan tadi aku bilang energinya ada yang negatif ya, kayak menyimpan dendam. Ini ada yang kayak ngerasa pengen balas dendam sama kamu. Kalau kamu ngerasa mungkin dia energi orang-orang yang pendendam ya, kayak gitu mungkin ya. Ada yang memang rasa dendam langsung kayak ya udah gue cari yang baru aja gitu, biar kamu ngerasa sakit hati atau apa. Beda-beda sih ya cara orang balas dendam ya. Ada dari mereka ini menjadi lebih dekat ke Tuhannya, kayak suka jadi lebih dekat ke Tuhannya, lebih sering ibadah, berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan, lebih spiritual. Di sini ada energinya yang kayak memanipulasi ya. Dia memanipulasi kayak seolah-olah tuh kayak baik-baik aja di depannya. Atau kalau misalnya, intinya gini lah, entah kamu komunikasi atau enggak sama dia, kamu merasakan kayak dia itu berbeda, atau ya dia mungkin memanipulasi. Dia masih ada perasaan dan feeling ke kamu, tapi dia seolah-olah menunjukkan kalau dia nggak ada perasaan apa-apa ke kamu lagi. Dia cuek, dia nggak peduli, dan kamu jadi merasakan, oh memang dia seperti itu, oh memang dia udah melupakan kamu, oh dia memang udah nggak ada perasaan ke kamu ya. Memanipulasi kan alasannya macam-macam ya. Ada yang memang karena ya ngapain jujur, ngapain ngaku, toh kamu juga udah cuek gitu ya. Mungkin dia juga malu mengakui masih ada perasaan ke kamu, karena kamunya juga mungkin ya pasif ke dia, jadi buat apa ya pikir. Setelah kepergianmu, ada yang energinya ini jadi lebih emosional, emosian, bawaannya marah-marah terus, jadi lebih sensitif, pemarah, ke siapapun marah. Di sini kalian mungkin ada energinya twin flame ya. Tuh, kayak susah lepas kamu sama dia energinya. Kayak semesta tuh nggak melepaskan kalian. Ya, kayak ada aja gitu yang bikin kalian terikat atau ketarik lagi energinya. Ada misalnya kalian satu kantornya, satu tempat kerja, kayak tiba-tiba kalian satu project, tiba-tiba ya ketemu lagi, jadi sering ketemu gitu. Nah itu kan salah satu juga yang bikin susah lepas ya. Pokoknya ada energi di mana kalian kayak ketemu lagi atau terikat lagi gitu di salah satu hal yang memang itu nggak sengaja. Tapi yang jelas adalah dia masih suka stalking atau kepoin kamu. Apa aja lah cara stalkingnya ya. Tapi dari mereka juga banyak yang kayak bukan menutup diri sih, dia kayak membentengi dirinya dari kamu. Takut sakit hati lagi kali ya, atau takut terjadi siklus yang sama, nanti kalian deket lagi, padahal keadaannya kalian gak bisa bersama, tapi takut lagi nanti deket lagi, siklus yang lama terulang lagi. Ada yang memang jadi ini ya, dia tuh jadi apa sih, jadi ini ya, lebih jutek atau lebih galak gitu ke kamu. Cara dia merespon kamu, komunikasi ya, kalau misalnya kalian komunikasi, dia jadi kelihatan lebih jutek, atau dia jadi kelihatan lebih nggak hangat gitu ya responnya ke kamu.
Karena energinya ada yang marah memang. Ada yang jadi lebih sensitif. Ngerasa kayak gak ada orang lagi yang peduli sama dia. Jadi buat apa dia baik ke orang kalau orang pun gak baik ke dia. Nah, mindsetnya ada yang kayak gitu. Ada yang sedih. Setelah kepergian kamu ini, kan ada yang memang gak komunikasi, tapi energinya dia itu kayak masih ingin komunikasi, atau ada keinginan buat ngechat kamu, kasih pesan. Ada yang berhari-hari itu kayak nangis. Ada yang shock kan, tadi aku bilang ada yang shock. Ada yang berhari-hari nangis, jadi susah makan. Ada yang sampai susah tidur, kepikiran juga ya kan. Ada yang sebelum jam-jam tidur itu masih suka kepikiran kamu. Ada yang pengen ketemu kamu juga sebenarnya. Ketemu kamu entah mau ngobrol aja atau masih mau deket, atau kangen, rindu, ya. Tapi ada yang sedih banget sih aku ngerasanya. Ya, makanya tadi aku bilang ada yang sampai nangis berhari-hari, atau ada lah yang berbulan-bulan pun ya belum move on, belum healing. Ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini dan huruf ini diantara nama kamu atau nama dia. Ada zodiak Aquarius, Gemini, Sagittarius, Aries, Taurus, Libra, Scorpio. Hurufnya ada huruf G, V, X, B, T, U, C, A, O, Q, W, E, S, R, I, ya. Oke, ini aja ya gengs. Sorry kalau aku batuk-batuk terus. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.